Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirin. La ilaha illallah wahdahu wa sadaqal wa'dah wa nasara 'abdah wa ahsana jundahu wa jamal ajaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hada yaumil 'ida wa sa'adatan lil muslimin wa tama bi sahur ramadhan mubarak alladzi kutiba fihi siyamul mu'minin wa anzala fil Qur'an hada lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu jihadan lati yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tukallimu izzata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Penghapus dosa-dosa hamba-hambanya. Sholawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan para penerus risalah hingga akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebulan penuh kita telah menjalani puasa Ramadan beserta amalia-amaliahnya. Insya Allah kita lakukan dengan penuh kesabaran, kesungguhan, keikhlasan dan keimanan. Itu sebabnya hari ini kita berhak merayakan sebuah kemenangan, menjadi pribadi yang takwa dan menjadi pribadi yang fitrah. Dan rupanya mempertahankan kemenangan jauh lebih tidak mudah dibandingkan dengan mencapai kemenangan itu sendiri. Banyak orang yang sudah menang lalu menjadi sombong, lupa diri, lupa berbagi, bahkan lupa dengan jati dirinya. Banyak orang berpikir Idul Fitri adalah puncak dari kemenangan kaum muslimin. Tahukah kita semua, jika kita pun merasa bahwa Idul Fitri adalah puncak, maka biasanya setelah puncak akan hadir adanya turunan. Itu sebabnya betapa banyak kaum muslimin yang sudah berjuang 30 hari di bulan Ramadan, amal-amalnya yang tadinya sholat malam rutin kini tak lagi rajin, yang tadinya membaca Al-Quran penuh semangat kini tak lagi antusias sebab dianggapnya sudah tamat, yang tadinya banyak sedekah dan berbagi kini tak lagi sudi kecuali hanya sedikit sekali. Itu sebabnya kemenangan sejati adalah hanya milik orang-orang yang bertakwa, bukan milik orang-orang yang tertawa ketika Ramadan ditinggalkan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Fajar tanggal 1 Syawal telah menyingsing di ufuk timur. Pada saat ini kita berada pada hari yang agung. Pada hari ini pula Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kemuliaan dan keagungannya.
di mana seluruh umat muslim di segenap penjuru dunia bersedia untuk bangkit secara serentak mengenangkan dan memandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Kita dan kaum muslimin di seluruh dunia beridul fitri dan saling mengucapkan minal aidin wal faizin, yang bila diterjemahkan secara harfiah, ucapan itu berarti semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Sebuah ucapan yang mengandung doa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kepada kita makna hari raya Idul Fitri adalah laisa aidu liman labisa jadi innama aidu liman khafa yaumal wa'id. Hari raya itu bukanlah milik orang-orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya adalah milik orang-orang yang takut dengan hari pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam khutbah Idul Fitri ini, khotib akan mengingatkan kepada jamaah semua tentang rahmat atau kasih sayang Allah kepada makhluknya. Rahmat adalah pancaran dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah menciptakan 100 rahmat kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi. Satu rahmat daripadanya seluas langit dan bumi. Dengan itulah makhluk saling menyanggupi. Dengan itu ibu mengasihi anaknya. Dengan itu burung dan binatang buat menemukan air dari tempat yang sama. Dan dengan itu seluruh makhluk hidup. Pernahkah kita melihat induk ayam yang pengecut berubah menjadi pemberani karena di bawah sayapnya ia melindungi anak-anaknya yang masih kecil? Pernahkah kita menyaksikan harimau buas yang menjilat tengku anaknya dengan lembut? Pernahkah kita mendengar kisah kera betina yang menjepit diri ketika anaknya dirampas berburu? Saudara-saudara sekalian, ini adalah 1/100 rahmat Allah yang fitrah dititipkan kepada makhluknya. Kita sering menyaksikan seorang suami yang bekerja keras di perantauan, menguras keringat dan tenaganya. Ia bahkan tubuhnya terbakar oleh panasnya matahari. Dikumpulkan uang serupiah demi serupiah. Setelah terkumpul, dengan setia ia mengantarkan dan serahkan kepada istri dan anaknya. Kita sering menyaksikan seorang ibu yang bermata cekung menemui anaknya yang sedang sakit di sampingnya, dan ia menyerahkan apapun yang dimilikinya asal dia dapat melihat anaknya yang terkasih tersenyum kembali. Kita juga sering menyaksikan orang tua yang menghabiskan seluruh usianya. Ayah dan ibu terisak-isak menangis di kursi belakang. Sebuah tangisan haru dan bahagia yang sanggup melupakan segala kepenatan bertahun-tahun. Saudara-saudara sekalian, itulah 1/100 rahmat Allah fitrah yang dititipkan pada manusia. Hari ini kemenangan sejati itu bersifat fitrah. Fitrah itu kesejatiannya kita sebagai Abdullah, hamba Allah dan khalifah pemimpin. Yakinlah setiap diri kita dihadirkan sebagai pemenang sejati. Walaupun selamanya kita memenangkan petualangan, tapi yakinlah bahwa selamanya kita adalah sang pemenang. Percayalah, melodi kemenangan masih terpelihara hingga kini. Tak masalah berapa kali kita pernah gagal, yang penting berapa kali kita bangkit dari kegagalan kita itu adalah kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat hari raya adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok yang paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan kita. Mereka adalah sosok yang harus kita
kita cintai, hormati dan patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena kerinduan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kerinduan Allah tergantung kepada kerinduan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka ta'budu wa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yalqana indaka kabar adahuma aw kalahuma wala taqul lahuma wala talhaqhuma wa qul lahum qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa kalian. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tua perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga hadirin rahimakumullah, Lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpah kepada kedua orang tua kita atas segala hilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Marilah kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan sekali-kali menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan dibayar lunas dengan apapun. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kasih sayang kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka, serta kuatkanlah untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nanti ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Di Lebaran kali ini mari kita raih kedua tangannya, peluk tubuh mereka yang sudah merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keriduan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita orang-orang tua sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ziarah makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusarannya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id fitri rahimakumullah. Selain kepada orang tua, mari juga kita memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua, kepada sesama akan diampuni, hingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal jinni wal fajr.
imaman wa maqaman bi wa nafsu an hawa wa an jannatal ayyama wa qulubul fil warhamda wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya marilah kita berdoa menundukkan kepala, memohon pada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, wahai yang Maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ya Allah, tolonglah kami ya Rabb. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran telah masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah daging yang melekat pada tubuh kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menzalimi kedua orang tua kami. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rabbi, ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakanlah, muliakanlah sisa umurnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati husnul khotimah. Cahayai kuburannya. Kami benar-benar memohon padamu, lindungi dari siksa kuburnya ya Allah. Jadikanlah doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Roh balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkanlah kami menjadi makhlukmu yang tahu dari dan kami balas budi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.